Yang kedua, ini sampai merasa kepala saya ya seperti ada yang apa nabuh goong nu kita mah ada yang mukulin lah, ya ada yang yang mukulin goong itu ada di rumah, di mana rumah itu agak besar, terletaknya di tengah-tengah perkebunan. Kameramen saya kesurupan, kerasukan. Kenapa Ya, bisa begitu? jadi saya nggak tahu tuh sebabnya gimana. Pokoknya kameramen saya lagi ngamerain saya ya, saya lagi biasa bincang-bincang ngebahas desa ini ya. Waktu itu pas pertempatan di balai desa ya, menjelaskan balai desa, di mana di dalam balai desa itu ada sebuah bekas payung keranda ya, payung orang meninggal. Oke. Pas keluar dari situ saya nengok ke belakang, tiba-tiba HP saya jatuh kameranya. Kameramen saya tiba-tiba Halo semua, jumpa lagi di Ajay Art Education, dan kali ini kita berada di pos 2 menuju puncak Sang Hyang Dora. Kebetulan untuk siang hari ini saya ditemani oleh YouTuber juga. Saya sebutnya apa nih, Bang? sebut aja nama channelnya. Nanti channelnya di bawah ya, Ohai TV. Jangan lupa di subscribe juga. Untuk teman-teman saya silahkan Ohai TV. Isinya apa, Kang? Isinya tentang konten-konten berpetualang sama explore misteri. Oke. Kalau konten saya cuma ngobrol-ngobrol doang nih, sambil kita Ngopi. ngopi. Sebut saja Kang Yahya ya. Oke, kalau misalkan saya tanya kesibukan apa nih Sehari-harinya. sehari-hari? Jadi sebuah apa ya? Jadi sehari-harinya saya cuma gini aja ya, sibukannya ya kalau ada waktu buat konten-konten terus gitu. Kalau malam ya apa disebut nggak? Sebutin, nggak apa-apa. Ya kalau malam ngajar di Ponpes Di mana? Almijan. Ponpes Oke. Almijan. Saya justru akan menggali yang ngajarnya dulu nih. Bisa. Oke, Ponpes Almijan, sekalian boleh promosi juga barangkali Iya nih, ada yang ada. mau. Ada channelnya nih, Ponpes ya, Pondok Pesantren Almijan, Ya. Jatiwangi ada di sini. Ya, barangkali juga teman-teman ibu bapak yang punya anaknya yang ingin pesantren ya kan, Iya, berarti pesantren. mondok di sana. Mondok. Mondok di sana silahkan ke Almijan, itu di dekat tempat kerja saya juga sih. Nanti ketemu Kang Yahya. Ngajar apa di sana, Kang? Saya alhamdulillah di sana kebagian ngajar satu metode pembelajaran Al-Qur'an yaitu qiraati ya. Qiraati. Yang kedua fikih. Fikih. Oke, wah berat sekali Kang. Seperti badan. Jangan disebut sama badan malah. Oke, qiraati itu seperti apa? Jadi sistem qiraati ya alhamdulillah udah ada di Majalengka, sekarang udah banyak. Jadi metode bacaan Al-Qur'an yang jelas sanadnya, yang disebut udah fasih, tartil ya, fasih udah tartil. Itu sanadnya dari Kiai Dahlan Salim Zakasi ya. Oke. Beliau sanadnya langsung ilham dari Allah dalam impian ya teman-teman. Oke. Nanti pasih, kalau pasih seperti apa? Kalau tartil itu kan berarti sesuai dengan tajwidnya ya. Iya, tartil itu sesuai dengan tajwidnya, Ya. macanya santai, jelas itu tartil. Kalau pas itu jelas per makhraj, per satu-satunya. Per makhraj. Iya. Oke. Seperti mengucapkan A kayak gimana, ada aturannya. Oh, berarti artikulasi ya, artikulasi Artikulasi, pembacaan Al-Qur'an Itu gitu. pasti. Oke. Qiraati tadi. Kalau fikih ya tentang hukum-hukum, bagaimana ini hukumnya, terus juga itu khusus nggak fikih apa? Misalkan fikih sholat atau umum? Umum. Jadi saya tuh di Almijan ditempatkan untuk ngajar idad, yaitu santri yang pemula. Jadi benar-benar masih ada yang kosong sama pengetahuan ilmunya. Ya terutamanya fikihnya saya ambil yang pernah saya pelajari. Fikih paling dasar itu adalah Sunda Sapinah gitu. Oke. Itu paling dasar. Sapinah. Nah, berarti kalau ngajarnya itu tiap malam atau Setara ngajar sore habis asar tuh ngajar ya. sampai maghrib istirahat bagian dikir, sama malam habis isya sampai malam jam 10-an, sama habis subuh tuh ngajar. Sama habis subuh. Oke. Berarti stay di sana, nginap Stay di sana nginep. Kalau siang di rumah gitu, aktivitas Ya. lain mau bikin konten atau nyari uang apalah gitu. Rumah di mana?
Rumah saya di Karangasem ya, Karangasem Kecamatan Wimunding, Ya. Kabupaten Majalengka. Tidak ya, perlu biasa. saya cantumkan di Iya. bawah ya, karena itu udah pribadi sekali. Oke, di Almijan ya, berarti kalau malam kesibukannya ngajar, kalau siang konten. Tadi Konten. kontennya apa aja? Kontennya Lebih ya, di ini. ya paling keseringan saya konten yang paling saya suka yaitu explore misteri ya. Contohnya rumah terbengkalai atau rumah-rumah Oke, kosong oke. gitu. Oke, Ya, sampingannya itu berpetualang atau sosialisasi ke perdesaan. ke pedesaan. Iya. Oke. Explore misteri nih. Biasanya yang paling serem dulu nih. Yang paling serem pernah di mana? Di mana terus ataukah seperti apa? Ya, paling seram. Hmm. Pengalaman paling seram ya sekali tapi sampai keingat terus yaitu pengalaman waktu eksplorasi RS Arjawinangun lama. Oke. Ya saya tahu. Ya Bisa. tahu kan, itu pasti teman-teman juga pada tahu ya. Ya. Rumah sakit Arjawinangun lama itu udah gak asing. Heeh. Di situ benar-benar pengalaman satu kali di rumah sakit Arjawinangun, betapa dahsyat ya energi sama apanya gitu. Ya. Sampai ke ruangan demi ke ruangan tuh kerasa, sampai bukan saya aja yang ikut sama saya juga ada gitu, teman saya bisa ngerasain. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, ini sampai ngerasa kepala saya ya seperti ada yang nabuh goong lu. Kita mah Ya, ada yang mukulin lah, ya ada ada yang yang- mukulin goong itu ada di rumah, di mana rumah itu agak besar, terletaknya di tengah-tengah perkebunan ya. Daerah mana itu? Itu daerah Cisumur, Heuleut. Oh, Heuleut. Ya, di situ tuh pengalaman dahsyat juga itu. Saya di situ malam hari pas malam Jumat ya. Oke. Bener-bener sampai gak bisa ngontrol badan. Kalau gak bisa ngontrol itu bisa gimana lah. Untung bisa ngontrol, alhamdulillah gitu teman-teman. Ya. Berarti kalau misalkan bentuk eksplorasi misteri itu yang kita rasakan energinya atau memang wujud Kebanyakan sih energi sama bayangan. bayangan? Ya. Oke. Berarti kalau misalkan berwujud sebenarnya Jadi sebenarnya wujud tuh ada tapi gak bakal jelas seperti bakal jelas jelas, kita oke. melihat inilah HP. Gak Oke. bisa jelas seperti ini. Jadi makhluk gaib ada, harus percaya, tapi sifatnya wujudnya samar, gak bakal jelas. seperti hologram mungkin. Hologram tuh yang kayak apa ya? Ya berarti samar ya. Iya sama bayang-bayang. kayak sensoran gitu. Ah. Ya. Oke. Nah, terus selain tadi eksplorasi misteri, terus juga nyari yang energi nggak enak gitu ya. Iya. Apalagi yang didapat ketika eksplor? Paling yang pengalaman sedih waktu di Desa Mati ya teman-teman. Di Namanya Desa Mati. Desa Kebetulan. Mati Cigintung Malawisma Majalengka. Oh, Malausma. Di situ Oke. saya masih sama teman, ya alhamdulillah ada teman yang setia pengen jadi kameramen. Iya, Di iya, iya. situ pengalaman paling sedih, perjalanannya hujan. Kedua namanya juga Desa Mati ya segitu luas di Ya. pergunungan, udah jauh ke sana sini pokoknya mah. Kameramen saya kesurupan, kerasukan. Kenapa Ya. bisa begitu? Jadi saya gak tahu tuh sebabnya gimana. Pokoknya kameramen saya lagi ngamerain saya ya, saya lagi biasa berbincang-bincang ngebahas desa ini ya. Waktu itu pas pertepatan di balai desa ya, Oke. menjelaskan balai desa, di mana di dalam balai desa itu ada sebuah bekas payung keranda ya, payung orang meninggal. Oke. Pas keluar dari situ saya nengok ke belakang, tiba-tiba HP saya jatuh kameranya. Kameramen saya tiba-tiba kayak gitu kata mana-mana, lucu, Iya, iya, panik. iya. Gimana paniknya itu soalnya jauh ke sana sini, kalau gak sembuh gimana. Tapi alhamdulillah bisa Bisa. dinetralkan, bisa lanjut konten lagi sampai selesai, sampai kegelapan, keburitan di sana teman-teman. Pulang-pulang ke rumah Iya, iya, jam iya. 10-an itu di Jam Malawisma. 10 Malausma ya. Malausma itu berarti kurang lebih 2 jam dari daerah kita ya. Kalau normal Kalau normal. Iya. Ya. Terus juga sambil diminum sambil Iya, dimakan. ya. Awal mula jadi konten kreator, jadi YouTuber begitu. Apa? Kenapa dan kenapa? Ini mah berapa orang juga pernah ada yang nanya kenapa minat jadi YouTuber ya. Iya. Nah, ceritakan bener nih. Iya. Jadi asal mula saya tertarik jadi YouTuber tuh waktu dulu kan saya pedagang. Dagang aksesoris di Depok ya. Ya. Itu saya masih menjalin hubungan sama seseorang.
Ya sama sampai makhluk gaib. sama yuk Bukan. bukan itu belum terjun. Oh, belum Jadi terjun, memang oke. lah namanya juga manusia normal ya, Ya. kita udah punya pacar gitu mau serius. Hmm. Tapi di situ malah saya ditinggalkan begitu saja ya. Aduh, jadi sedih gimana nih. Ya, ditinggalkan begitu saja, Ya. dengar-dengar udah tunangan teman-teman. Gimana rasanya? Belum sedih menikah, pastinya. kan? Belum nikah, belum, tapi nggak udah apa-apa. tunangan. Iya, iya. Dari situ saya motivasi ya. Jadi saya jangan peribahasanya jangan terpuruk dari situ ya. Oh, gitu. Motivasi, Nah. lihat YouTube orang lain kok bisa sukses dari YouTube. Jadi saya Ya, punya inspirasi ya, ingin inspirasi, ya. inspirasi buat bikin konten. Jadi akhirnya diberi kesibukan, jadi akhirnya lupa Ya, kesibukan bikin oke. konten gitu. Oke. Jadi untuk melupakan sakit hati, bikin konten YouTube, terus juga jadi senang. Nah, kalau misalkan beneran udah sukses nih, mau ngomong apa sama si yang menyakiti hati ini? Mau ngapa ya, saya mah gak dendaman Oh, orangnya. nggak dendaman. Ya satu kata aja paling, ini lihat saya gitu. Kemarin yang kamu buang gitu. Ini lihat saya yang kamu buang. Oke. Berarti sekarang udah masih tunangan atau udah nikah berarti dianya? Gak tahu dah, gak nanya-nanya lagi. Tapi terakhir lihat di IG ya, ada postingan ya lagi berduaan, lagi pamer cincin biasa gitu. Oh, gitu. Itu aja udah. Kapan Kang Yahya pamer cincin juga? Doanya aja dari penonton setiap Pak. Macananya Aja ya education. ajai. Tanah minta malah dia tak. Ya, mohon doanya aja ya, mudah-mudahan cepat ketemu sama jodohnya ya. Iya, ketemu sama jodohnya dan beneran jodoh, jangan sampai diambil orang lagi. Iya benar-benar. Oke, seru nih. Tadi sempat dikatakan sempat jualan juga ya, dagang di Depok, jualan Mainan aksesoris. aksesoris. Berapa lama di sana, Dek? 2 tahunan sekitar. Ya. 2 tahunan dari lulus pesantren langsung lanjut kerja jualan. Pengalaman seru pasti banyak nih. Yang paling diingat pas jualan. Pas jualan yang paling diingat ada ibu-ibu ngeberhentikan ya. Nah, Nawar paling sadis, tadi harganya 50 ditawar jadi 20 ya. Enggak setengahnya banget tapi gak jadi gitu tuh. Udah nungguin lama tapi gak jadi. Iya. Ya, saya juga pernah mengalami merasakan dagang seperti Kang Yahya ya, jualan aksesoris juga, jualan mainan juga. Tapi karena waktu itu memang baru keluar sekolah, masih malu-malu. Jadi ketika ada orang rame malah menghindar. Bukan nyamperin. Bukan nyamperin, malah menghindar. Ketika yang rame malah menghindar. Jadi memang mungkin cocok-cocokan ya. Saya kurang cocok berdagang mungkin seperti itu. Jadi akhirnya ya ngonten juga saya seadanya sekiangnya gitu. Sekiangnya. Selain ngajar, selain konten YouTube gitu ya, atau YouTuber, konten kreator, ada rencana-rencana apa lagi nih dalam 1 tahun atau beberapa tahun ke depan? Iya. Tapi rencana ke depan tuh saya ya punya pemikiran, jadi saya tuh nggak mau sampai tertarik kerja gimana ya, pengennya sih kalau punya modal pengen punya bisnis seperti bisnis jualan online atau apa lagi. Soalnya kemarin juga udah mulai jualan online cemilan yang berencana kotek, tapi kedepannya pengen punyai jualan online yang kira-kira menghasilkan besar lah, seperti barang apa gitu. Gitu ya. Jadi memang lebih berminat wirausaha ya. Iya, Wirausaha, punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri. Sekarang usia berapa, Kang? Sekarang berapa ya? Kepala 3. Ya, maksud saya nanyain usia bukan ini ya, bukan tidak sopan atau apa ya, karena memang usia muda kan sekarang banyak para influencer, terus para pebisnis juga yang usianya ternyata relatif muda. Kalau misalkan untuk jadi kiai besar, ustadz besar, ada harapan, ada impian ke sana gitu? Jadi kalau soal ustadz kiai itu saya nggak mengharapkan ya, karena itu udah ditakdir oleh Gusti Allah ya. Oh gitu. Ya, yang penting saya bisa istiqomah, tetap mencari ilmu dan mengajarkan ke orang lain gitu. Iya. Jadi Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat iya, begitu. Oke. Berarti kalau misalkan saya punya ilmunya alif lam mim aja, ya udah alif lam mim aja. Kalau Enggak gitu. sampai ke ustadz ke kiai malah itu mah tergantung orang yang menilai. Saya mah gak mengharapkan kayak gitu, soalnya itu udah takdir dari Gusti Allah kayak gitu. Oke.
Oke. Kang Yahya juga suka bersolawat, suka suaranya merdu juga, terus juga saya nggak mungkin nyuruh bersolawat di sini Iyalah, karena jangan. karena silahkan aja di channel TikToknya Channel, ya, atau benar. di YouTube-nya, silahkan lihat Kang Yahya bersolawat. Cuma yang mau saya tanyakan, ini agak-agak serius nih. Serius apa nih, deg-degan nih. Berarti musik haram tidak? Ini musik ya, oh pertanyaan itu langsung. Jadi gini, kan ini soal musik ya, emang kebanyakan ya. Ya, Jadi perdebatan itu kan. tergantung orangnya ya. Kalau orangnya ahli tasawuf itu benar-benar diharamkan, seperti dalam kitab Sulamut Taufik itu menjelaskan orang-orang yang alim ulama yang ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu jadi amatik lah, Ya, fanatik. fanatik kan soal kita. Jadi kalau kita tuh sebagai umat muslim yang biasa aja ya, ya saya emang nggak terlalu mengharamkan karena Oh, nggak musik terlalu, juga ya. bisa untuk berdakwah gitu. Oke. Contohnya Haji Roma Irama itu. Oke. Itu kan banyakannya dakwah, musik Oke, dijadikan dakwah gitu. Berarti mungkin ini bukan kesimpulan ya, tapi menurut kita gitu ya. Iya. Menurut kita mungkin musik itu sama halnya seperti pisau ya. Pisau juga kalau yang makainya benar yaitu bisa dipakai benar. Tapi Iya. kalau yang makainya penjahat ya bisa jahat Iya, juga ya. sama Musik seperti juga itu. sama, ketika kita dipakainya dakwah, dipakainya hal-hal yang baik, ya mungkin jadi baik. Tetapi Iya. ketika setelah musik itu misalkan setelah gonjreng nyanyi dan sebagainya terus tiba-tiba mabok-mabokan main cewek, itu nah mah itu kacau ya. Iya, yang itu yang Iya, bikin oke. haramnya itu Yang dari bikin situ. haramnya. Kalau ngucapin Natal nih, untuk Natal. Ucapin Natal. Ada aja ya Nah, pertanyaan itu ya. Iya. Pas. Jadi kalau soal itu sih ya kita cuma sebatas menghormati ya. Ya. Pan Indonesia tuh Bhinneka Tunggal Ika. Iya, Ya, keluar benar. itu. Jadi ya Iya, intinya benar, itu. benar. Jadi saling menghormati. Kalau tapi tetap aja ya peribahasanya dalam Al-Qur'an, lupa lagi ayatnya yang menjelaskan bahwa kalau kita mensukai atau ngefans pada Satu kaum. satu kaumnya, maka orang itu bisa terbawa sama kaum itunya gitu. Iya, oke. Mungkin lebih ke gini, balik lagi seberapa esensi kita mengucapkan itu. Kalau misalkan atau seberapa penting kita mengucapkan itu. Kalau misalkan ada lingkungan teman kita, keluarga kita yang merayakan, ya mungkin silahkan mengucapkan hanya untuk menghormati. Tapi kalau misalkan tidak ada di lingkaran pertemanan kita, tidak ada yang merayakan, ya ngapain gitu Ngapain, kan. gitu. Nah, jadi balik lagi sih itu ke kitanya. Yang paling tidak benar itu ya udah mau berdebat, bertengkar sesama muslim malah jadi saling menjatuhkan Nah, gitu itu kan. tuh kacau. Hanya gara-gara mengucapkan ataupun tidak mengucapkan Iya. gitu. Nah, jadi malah jadi serius. Minum lah. Iya, soalnya kan memang mengajar fikih kadang pertanyaan-pertanyaan anak muda zaman sekarang juga pasti ketika media sosial begitu banyak menggempur anak muda kita, ya otomatis ketika kita sebagai pengajar harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang benar. tiba-tiba nyeleneh gitu kan, tiba-tiba pertanyaan-pertanyaannya yang aneh, ya mungkin harus siap. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nih dari siswanya, dari santrinya, tapi kita tidak bisa menjawab, gimana siasatnya? Tidak menjawab. Belum bisa menjawab, belum ada referensi yang kita yakini gitu kan. Misalkan ada pertanyaan nih, Kang Yahya ini, tapi kita belum yakin dengan jawaban kita, apa yang disampaikan. Soal itunya, ya, alhamdulillah ya. Selama ini. Selama ini belum ada pertanyaan yang kira gak bisa kejawab ya. Oke. Ya paling simpelnya kalau belum jelas referensi, paling gini jawabnya. Ini mah jawabnya ntar besok dijawabnya. Saya nyari dulu gitu. referensinya gitu. Iya, benar Kayak bagus. gitu, Bang. Ya, berarti selama ini belum ada pertanyaan yang aneh-aneh. Nah, Iya. mangga siswa-siswinya, santri-santriwatinya, bertanyalah yang banyak. Silakan. Tanya sampai kira-kira tengah jawabnya. Iya. Calon istri udah ada? Kan tadi tuh udah diomongin, bukan ketemu. Kan itu pertanyaan yang susah dijawab juga berarti. Nanti besok dijawabnya. Besok aja dijawabnya itu. Oke, kriterianya kalau misalkan boleh tahu. Ya, kriteria apaan sih? Yang pasti cewek. Yang pasti cewek, yang itu mah yang saya suka banget ya gitu. Ya. Tapi itu kan kesukaan manusiawi lah, wajar. Iya. Tapi kalau
jodoh saya gak memandang siapa aja, insya Allah lah gitu. Kalau udah takdir Kalau udah udah jodoh mah. takdir. Tapi kalau Tapi, kriteria ya satu yang saya pengen tuh yang ya saya pengen. satu Ya, yang- itu mempunyai suara bagus ya gitu. Jadi biar Oke. bisa kolaborasi sholawat bareng gitu. Oke, Yang iya, enggak mesti suara bagus juga gak apa-apa, yang penting ahli sholawat bisa sholawat gitu. Oke, terus Yang kedua boleh loh. yang kedua apa ya? Yang kedua Jadi channel saya sekalian biro jodoh juga. ah, soal fisik gimana ya, saya gak memandang soal fisik mah gak memandang, yang penting saya pengennya orangnya baik gimana gitulah, pengertian itu mah. Serius, nggak mandang Serius fisik. ya gak mandang fisik Oke. orangnya itu. Ya paling yang monoton yang paling saya pengen banget mah itu, tapi nggak dimasukin wajib ya. Heeh. Pengen mempunyai perempuan yang pipi cabi gitu. Biar udah nggak kalah cabi. Iya bener. Oke, karena dia cabi jadi Iya. yang pipinya cabi. Oke, Doraemon masuk. Dorami. Doraemon masuk ya. Udah lah, soal fisik mah gak dibahas ya Oke. teman-teman. Yang penting itu poin yang saya suka banget, yaitu pengen orang itunya bisa sholawat, perempuannya ahli sholawat, apalagi suaranya bagus biar bisa kolaborasi untuk sholawat. Oke. Bisa sholawat nih, karena kan sholawat sekarang universal, dalam artian sholawat bisa dibentuk apa ya, bisa berbentuknya lagu yang menarik gitu. Iya. Kan ya. Terus, nah kalau misalkan dia bisa sholawat tapi non muslim, Oh. Ya tapi kalau dianya pengen jadi mualaf gak apa-apa. oh kita siap. Iya. Berarti pernikahan beda agama juga nggak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting dianya mau tertarik jadi mualaf gitu. Oke, Ya jangan saya sampai anda yang tertarik. Iya, jangan sampai. Iya, iya. Kacau itu. Kacau. Oke, kita loncat lagi nih ke masalah YouTube. Udah monet, Kang? Alhamdulillah udah. Nah, saya tidak akan membicarakan penghasilannya berapa, ya Iya, berarti udah ya. penghasilan privasi ya. Itu mah terserah lah. Itu berarti berapa lama sejak awal mulai ngonten sampai monetisasi? Kalau saya sendiri belum justru. Iya. Kalau pertama saya ngonten ya, Hmm. dihitung-hitung mah sampai monet tuh alhamdulillah mulai gabung ke YouTube tuh 2020 awal peribahasanya. 2020 awal. Terus Bukan 2021 bukan? Bukan, 2020 Oh, awal. 20, oke. 2021 bulan Januari alhamdulillah ke monet. Oh, Pas tahun baru. Satu tahun ya, Iya, kurang berarti lebih 1 ya. tahun. Hmm. Kurang lebih. Itu alhamdulillah subscribe naik sendiri Hmm. gitu. Dibahasakan orang lain mah masih memakai apa trik gimana gitu ya. Paling saya mah sama teman aja saling support gitu. Dan gak kerasa sekarang udah mau mendekati 2020 ya. 2022. Iya 2022 Iya. subscriber udah 2000 lebih sekarang. Udah 2000 Alhamdulillah tuh gak settingan kayak gimana. Oke. Naik sendiri ya. Alhamdulillah mungkin ada yang mensupport ya, Iya. ada yang suka sama konten-konten saya gitu. Iya. Oke. Berarti dengan sendirinya. Dengan Berjalan sendirinya, alhamdulillah. Oke. Terus dukungan dari lingkungan sekitar, keluarga dan lain-lain. Kalau keluarga sih jadi dukungan mah ada tapi nggak terlalu monoton. Enggak Dukungan bukannya jalan ya? iya enggak selalu gitu. Jadi dukungan mah ada Iya. tapi cuma ya satulah namanya juga belum menghasilkan begitu banyak, jadi belum kelihatan, masih ada aja soal omongan gimana capek-capek bikin konten, capek-capek sana sini tapi kok hasilnya belum besar gitu Iya, peribahasanya. iya. Itu namanya juga ngerintis dari nol pasti. Iya, iya. Ada perjuangan perih ya gitu. Iya, karena memang setiap pekerjaan, setiap perjuangan gitu kan, yang dilihat sama orang-orang yang memang berpikirannya kolot begitu ya, itu Iya. uangnya dulu. Iya, mana dulu. Iya kan, jadi ngerjain ini berapa sih duitnya, ngerjain ini berapa sih duitnya, padahal ada sesuatu hal yang lebih besar daripada itu. Misalkan karena kita memang suka kontennya, karena kita memang suka, seperti saya nih, untuk channel ini belum ada uangnya begitu, ini belum ada monetisasinya, tapi karena saya suka ngomong, saya suka ngobrol, saya suka jalan-jalan, suka hal-hal yang bersifatnya public speaking, ya jalani aja begitu. Jadi benar kan? Benar. Iya, mudah-mudahan tidak bergeser niatnya, mudah-mudahan yang tadinya explore memang suka, tapi nanti berubah niatnya malah jadi pengen ketemu hantu aslinya. Iya,
Kalau misalkan tadi kan bisa berbentuk bayangan ya, Iya. bisa. Kalau yang paling serem seperti apa sih gambarannya? Kalau paling serem gambarannya tuh seperti Hmm. apa ya? Itu mah belum pernah menemu sama gambar yang paling serem, belum pernah. Belum pernah ya. Kalau saya memang paling takut itu ya yang bentuknya pocong. Soalnya dibacain apapun dia nggak dengar. Pakai kapas Iya, benar. harus dilepas dulu. Iya, jadi itu dia profil Kang Yahya. Tadi YouTube-nya Ohai TV, terus juga kesibukannya sebagai pengajar di Almijan. Barangkali teman-teman atau bapak ibu yang punya anaknya yang ingin memondokkan, Iya, memondokkan, memesantrenkan. memesantrenkan anaknya, silahkan di Almijan ya. Alamatnya nanti ada di Kang Yahya, terus juga ada juga official YouTube-nya mungkin. Terus juga apalagi Kang, nikah tahun berapa rencana? Nah, itu mah ntar aja lah, gak direncanain. Dia pengennya sih pokoknya tahun depan ya, pengen tahun depan tuh udah beres semuanya ya, YouTube udah penghasilan tetap Ya, sama calon udah ada gitu, biar nanti bisa konten barengnya. ya sekarang belum. Belum. Oke, untuk calon-calonnya Kang Yahya silakan mendaftar. Itu promosi aja. Iya, jadi channel ini selain channel ngobrol, channel edukatif juga Biro Jodoh. Silakan untuk yang tertarik dengan Ohai TV dan Kang Yahya-nya, komen di bawah ya. Oke, itu saja untuk obrolan kali ini. Capek juga ya, Iya. abis Mendaki ya. naik naik ke bukit Sangyang Dora. bukit. Saya lupa berapa ratus meter nih. Nggak tahu. Nggak baca di sana ya. Oke, yang jelas kita di Bukit Sangyang Dora ya. Ini untuk di area ini pos 2 ya. Ada 3 pos ya. 3 pos. Ada 3 pos sebelum ke puncak. Jadi untuk teman-teman juga yang ingin berkunjung ke tempat ini silahkan. Tempatnya ya recommended lah untuk Anda yang memang suka apa tuh, camping Traveling camping. ya, atau sekedar jalan-jalan sama seperti kita, cuma ngukur jalan dari rumah ke sini terus foto-foto pulang lagi. Itu juga cocok sekali untuk Anda. Jadi di alamatnya di mana? Di Desa Lewi Kujang ya. Ini masuknya wilayahnya Desa Lewi Kujang, di Kecamatan Lewi Munding, Kabupaten Majalengka, begitu teman-teman. Mungkin itu aja ya Kang ya. Iya. Terima kasih untuk Ya, sama-sama. obrolan yang memang penting tidak ini. Penting. Penting nggak penting, tapi penting lah. Jadi itu aja. Saya aja ini. Ohai TV. Bye-bye. Jangan lupa subscribe Subscribe. dulu ya, guys. Oke.